Itu padahal jaket belinya berapa sih? Kalau jaket sih belinya gak mahal sih, sekitaran 390 NT kalau nggak 400. Tuh, padahal murah banget ya. Masa dendanya nyampe Iya. 1 juta lebih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yaitu tentang pengaduan dari teman kita yaitu Mbak TKW. Yang mana di sini membahas tentang pengiriman barang guys ya, yaitu kargo. Yang mana tentunya teman-teman banyak sekali ya keluhan-keluhan masalah pengiriman barang. Biasanya ada yang sampai dibongkar, ada juga yang katanya suruh bayar pajak, namun barang juga tidak sampai. Pajak sudah bayar, tapi barang juga tidak sampai. Dan sekarang saya sedang menghubungi salah satu korban ya, yaitu salah satu Mbak TKW yang mengirimkan barang, namun barang tersebut katanya dari pihak kurirnya harus membayar pajak ya, harus membayar pajak sekian-sekian, namun setelah dibayarkan barang juga tidak dikirim. Dan untuk lebih lanjutnya saya akan telepon langsung ke mbaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Gini loh kak, kan aku kirim paket itu tanggal 25 Ya. bulan 10 ya. Ya. Terus itu sampai sekarang belum datang, itu aku kirim 2 paket. Nah yang satu datang sekitar bulan 12 akhir. Ya. Lah itu katanya dari pihak ekspedisi di Indo itu kena pajak. Lah pajaknya udah dibayar kak. Bulan 3 tanggal 10 udah tak transfer sama dia. Terus sampai sekarang pun barang juga nggak dikirim. Itu kalau boleh tahu dari jasa pengiriman apa itu? Halo. Iya, dari jasa pengiriman apa itu? Halo. Halo, iya kak. Iya, kalau boleh tahu itu dari jasa pengiriman apa itu? Dari jasa pengiriman IBS. IBS ya. IBS itu ini mbaknya daerah mana sih? Aku daerah Tayen. Tayen ya. Yang mana mungkin yang berarti yang kecil sudah nyampe, namun yang besarnya belum nyampe ya? Iya, yang besar belum nyampe sampai sekarang. Dan itu yang besar mungkin ada sebelumnya diisi barang-barang yang mungkin mahal atau mungkin barang baru-baru atau gimana? Coba diterangin. Yo kalau barang baru sih baru, tapi ini nggak mahal itu harganya. Itu tak kirim rencananya buat dipakai untuk lebaran. Itu ternyata sampai lebarannya lewat, barangnya nggak datang juga tuh sampai sekarang. Sampai sekarang berarti dari pengiriman sampai sekarang berapa bulan itu? Dari pengiriman sampai sekarang itu kalau sampai dihitung bulan ini ya mau jalan 8 bulan. Tuh udah lama juga guys ya. Dan katanya itu ada disuruh bayar pajak ya? Iya. Itu di telepon atau di SMS atau gimana? Kita dapat apa itu kayak surat bukti dendanya gitu loh. Terus habis itu oh iya kita udah tahu ya dendanya segitu, oke kita bayar. Terus habis itu kita transfer uang, habis ditransfer uang barangnya sampai sekarang nggak dikirim. Itu kalau boleh tahu dari sana ditelepon juga nggak bisa, yang nggak diangkat sampai sekarang nih. itu kalau boleh tahu dendanya berapa? Halo. Itu kalau boleh tahu dendanya berapa? Pajaknya? Pajaknya 1.987.000. Dia ada ngasih tahu nggak yang kena pajak tuh barang ini disebutin nggak? Ada. Apa katanya? Katanya ya ada jaket, ada baju, ada celana dalam kayak gitu. Itu padahal jaket belinya berapa sih? Kalau jaket sih belinya gak mahal sih, sekitaran 390 NT kalau nggak 400. Tuh, padahal murah banget ya. Masa dendanya nyampe Iya. 1 juta lebih? Iya. Berarti kurang lebih 2 jutaan ya? Apa? Kurang lebih 2 juta ya pajaknya? Iya. Ih, keterlaluan banget ya. Ini berarti dari jasa pengiriman IBS ya, dan ini untuk jasa pengiriman IBS. Dan menurut pengakuan mbaknya juga sudah mengadukan ke tempat dia membeli kardusnya ya, namun seolah-olah tidak ada tanggapan yang serius ketika mbaknya ini menanyakan yaitu pajak, sedangkan barang yang dikirim tuh barang murah, kalaupun baru barang-barang murah dan jumlahnya pun sedikit.
Tapi kenapa dari pihak pengiriman IBS ini nggak bisa menjelaskan atau menerangkan ke bea cukainya gitu loh, sehingga kan mbaknya ini harus bayar pajak, dan setelah bayar pajak juga sampai mbaknya barangnya itu tidak dikirim sampai sekarang. Pajak sudah bayar tapi barang juga nggak dikirim. Ini tolong dong, rasa tanggung jawab Anda sebagai istilahnya jasa pengiriman tuh mana gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar bisanya menjual kardus. Apa sih kardus, cuma berapa harganya, tapi tanggung jawabnya tuh mana gitu loh. Dan untuk mbaknya ada menghubungi pihak jasa pengirimannya, ada kan? Halo. Ya, dari mbaknya ada kan menghubungi pihak jasa pengirimannya, ada? Ada. Tanggapan mereka apa? Sama sekali nggak diangkat. Nggak diangkat ya? Nggak diangkat. Jadi itu yang apa? Maksudnya jasa pengirimannya itu loh, yang punya kardusnya itu. Oh, yang punya kardusnya Ya. itu. Ya, dia minta maaf sih kalau pengirimannya lambat sampai sekian lamanya gitu loh. Maksudnya itu yang kena pajaknya itu diomongin nggak sama dia? Oh, nggak, sama sekali nggak ada info dari dia. Di waktu kena pajak, kita pembayaran pajak aja kita ngomong sama dia, oh ya, seandainya tak transfer hari ini kira-kira dikirim kapan? Hari Senin. Oh, udah hari Senin ya. Terus hari Rabunya kita tanya lagi, gimana Kak? Oh, ya udah dibawa Pak sopir, katanya bilang gitu. Udah habis itu kita nggak bisa teleponan lagi sama dia. Nah, jadi teman-teman, dari pengalaman Mbak ini ya, jadi harus lebih berhati-hati dalam memilih jasa pengiriman ya. Nyatanya coba Mbak ini mengirimkan barang, cuman ada barang yang baru, kalaupun padahal cuman sedikit ya, namun dikenakan pajak. Dan dari pengiriman, jasa pengirimannya juga seolah-olah tidak mau tahu. Mereka tuh cuman taunya apa itu, ngejual kardus, lepas itu lepas tangan. Seperti yang tadi Mbak omongin, dia sudah mencoba menghubungi, menanyakan, pertama mau diangkat ada respon, dan keduanya langsung hilang, nggak mau tahu, nggak mau diangkat. Ini maksudnya apa gitu loh. Jadi di sini mungkin kalau ada kurirnya atau mungkin jasa pengirimannya, tolong kasih tahu ya, jangan sampai hanya karena Mbak ini nama perusahaan Anda itu jadi bermasalah loh. Ini menyangkut tentang saya mewakili semua TKI dan TKW di Taiwan loh. Jadi Anda kalau emang ingin nyari aman, istilahnya coba pikirkan kejadian ini, dibahas sampai tuntas ya, jangan cuman bisanya jual kardus. Oke, jadi untuk mbaknya nanti moga saja ada pihak kurirnya atau mungkin jasa kardusnya yang bisa ngasih penjelasan, dan nanti untuk seterusnya nanti kita akan bahas lagi. Jadi terima kasih untuk mbaknya, dan diharapkan bersabar saja Mbak ya. Halo. Ya. Ya, jadi untuk mbaknya bersabar saja, moga saja nanti ada titik terangnya ya. Amin, Ya. iya. Oke, jadi untuk teman-teman diharapkan agak lebih berhati-hati untuk memilih jasa pengiriman barang ya. Jangan hanya karena tertarik mungkin apa itu harganya murah, atau mungkin promo, atau mungkin katanya tokonya dekat dengan kita. Namun seperti Mbak ini, barang cuman harga jaket juga cuma 400, baju-baju cuma 150-200. Masa pajaknya sampai hampir 2 juta? Dan yang paling kesalnya, setelah menghubungi jasa pengirimannya itu pertama merespon, dan yang keduanya itu seolah-olah nggak mau tahu, justru tidak mau mengangkat telepon, seolah-olah lepas tangan. Ini maksudnya apa gitu loh. Jadi untuk teman-teman lebih bijaklah dalam memilih jasa pengiriman barang ya. Jangan asal milih. Ingat, jangan asal milih, dan jangan asal karena murah atau karena dekat dengan toko Anda tapi ternyata jasa mereka tidak bagus dan tidak mau tahu ya. Dan ini untuk penjual kardusnya nih ya. Jangan mau dititipkan kardus dari perusahaan yang nakal, daripada nanti warung kalian semua bermasalah gara-gara jasa pengirimannya itu nggak benar ya. Oke, saya mewakili semua TKI dan TKW di Taiwan. Jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati saja dalam memilih pengiriman kardus ya. Dan untuk jasa pengiriman tersebut diharapkan agar memberikan solusi atau mungkin klarifikasi ya, agar barang mbaknya ini bisa nyampe loh. Sudah bayar loh dia, jangan sampai nggak nyampe. Kalau nggak nyampe, ini bisa dilaporin. Bisa saja dilaporin loh. Karena dia bayar sudah, mengikuti aturan sudah, barangnya tapi nggak nyampe. Ini bisa saja dilaporin nanti. Bahkan nanti saya bisa laporkan ke Koko Faisal agar lebih diviralin lagi ke Mbok Cikrak, biar jasa pengiriman tersebut dilaporkan gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semangat terus ya. Saya Ron Saputra, Suara TKI.